dalam berita sebelumnya diinformasikan bahwa Magdir Ismail mengklaim ada seseorang yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah kepada Irwan. Magdir menyinggung soal orang yang menjanjikan penghentian perkara kasus korupsi BTS Kominfo tersebut. Dan Magdir mengatakan uang 27 miliar rupiah yang diserahkan itu dalam bentuk tunai. Uang itu berbentuk mata uang asing atau dolar Amerika Serikat. Ini dia gambar di sebelah kanan layar televisi Anda memperlihatkan dan menunjukkan bahwa uang sebesar 27 miliar rupiah dibawa dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ada sebanyak 18 gepok uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat di layar sebelah kanan di televisi Anda. Ini gambar pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan di sebelah kiri Anda ini adalah gambar terkini kondisi di Kejagung usai Magdir Ismail, yaitu pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan, menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejagung. Kita juga masih menunggu keterangan pers yang nantinya akan digelar di Kejagung Jakarta terkait dengan kasus korupsi BTS yang melibatkan sejumlah nama. Ini masih menunggu, saudara, hadirnya sejumlah pihak untuk selanjutnya menjelaskan seperti apa proses pembalian uang 27 miliar rupiah tersebut, dan kita berharap bahwa pihak yang menyerahkan uang tunai kepada Irwan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, mata uang asing, bisa diungkap ke publik sehingga masyarakat juga bisa tahu siapa-siapa saja yang memang diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS. Kita tahu, saudara, hari ini Magdir Ismail datang memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus terkait dengan kasus korupsi BTS. Magdir tadi kita saksikan bersama di layar televisi Anda, ini tiba jam 10:20 waktu Indonesia Barat. Uang gepokan, 18 gepokan uang tunai dalam pecahan dolar Amerika Serikat ini dibawa menggunakan 2 mobil dan langsung dibawa oleh 2 orang asisten yang ada di kanan kiri Magdir. Ini dia pecahan uang yang nilainya besar sekali, 27 miliar rupiah terkait dengan kasus korupsi BTS. Tadi beberapa kesempatan teman-teman jurnalis sempat bertanya kepada Magdir terkait dengan uang tersebut, dan Magdir mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari kliennya untuk diserahkan kepada penyidik Kejagung, mana uang tersebut digunakan sebagai recovery atas kasus yang menimpa asistennya. Dan saudara, kita akan melihat informasi yang telah dirangkum oleh teman-teman redaksi Kompas TV terkait dengan Magdir Ismail yang merupakan pengacara terdakwa dugaan korupsi kasus BTS 4G di Kominfo. Irwan Hermawan batal menghadiri panggilan Kejaksaan Agung, padahal Magdir sedianya akan dimintai keterangan soal informasi pengembalian uang 27 miliar rupiah dari pihak swasta terkait kasus korupsi ini. Kejaksaan Agung memanggil Magdir Ismail dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Senin kemarin, namun hingga Senin malam Magdir tak hadir. Pengacara terdakwa kasus korupsi BTS, Irwan Hermawan ini mengaku tak dapat hadir karena ada agenda sidang. Magdir menyebut telah meminta penjadwalan ulang pada kejaksaan. Persiapan seperti apa? Apakah akan membawa 27 miliar itu ke Kejaksaan Agung, Pak? Iya, kita lihat Kamis ya. Ya. Jangan berandai-andai hari ini. Gimana? Pagi apa siang? Saya akan berusaha untuk datang pagi. Bang, partainya apa mau transfer langsung? Mereka nggak mau terima, saya mau transfer. Oh, jadi waktu naik semua. Insya Allah. Pak Irwan.
Pemanggilan Magdir berkaitan dengan pengakuannya yang menyebut ada pihak swasta yang menyerahkan uang senilai 27 miliar rupiah pada dirinya untuk dikembalikan pada negara. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, meminta Magdir hadir dalam pemeriksaan untuk menjelaskan asal-usul uang itu agar tak menjadi rumor. Kejagung juga berharap Magdir dapat langsung membawa uang 27 miliar rupiah yang disebutkannya. Kami mengimbau agar hadir secara sukarela dan baik-baik. Karena kita sama-sama penegak hukum untuk menghormati proses sedang berjalan. Ya, ini kan bukan karena kami, karena beliau yang menyampaikan terlebih dahulu di media. Jadi polemik ini biar tidak berkepanjangan, kita klarifikasi beliau. Ya, tentu sangat penting sekali gunanya keterangan beliau, termasuk uang yang dikembalikan sangat penting dalam rangka recovery aset, pengembalian keuangan negara. Selain soal informasi uang 27 miliar rupiah, pemeriksaan kasus korupsi pengadaan BTS di Kemenkominfo juga disorot oleh Dewan Penasihat Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainal Arifin Mokhtar. Zainal menyebutkan ada sejumlah nama politisi yang hilang dalam dokumen penuntutan jaksa. Namun, Zainal enggan mengungkapkan siapa saja politisi yang namanya hilang dalam pengusutan kasus itu. Kita masih menagih nih sejauh mana, karena kalau dokumen yang beredar malah beberapa rencana penuntutan itu, dokumen yang beredar itu kayaknya para politisi itu menjadi hilang tuh. Menjadi apa? Semuanya kemudian menjadi hilang, nggak semua namanya hilang dalam Oke. rencana itu. Orang besar, elit partai, kaitan besar dengan kaitan tertentu. Apalagi ini memang proyek besar, karena ini proyek yang sangat baik menurut saya ya. Makanya kita harus pikirkan langkah ke depannya. Namun hal ini dibantah Kejagung. Kejagung mengklaim tak ada nama politisi yang hilang dokumen penuntutan yang diduga merugikan negara 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, ada 8 orang terdakwa yang tengah menghadapi persidangan, termasuk mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Walau sudah masuk ke persidangan, penyidikan di Kejagung masih berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita lihat lagi gambar terkini dari Kejagung Jakarta. Magdir Ismail didampingi oleh sejumlah pihak nantinya akan menggelar konferensi pers terkait dengan pembalian uang kliennya sebesar 27 miliar rupiah terkait dengan kasus korupsi BTS. Kita tahu bahwa kasus ini menyita perhatian publik, di mana ada Kejagung menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Dan kita langsung saja dengarkan keterangan pers dari Magdir Ismail berikut ini yang merupakan pengacara dari Irwan Hermawan. Dan juga memenuhi janji saya untuk menyerahkan sejumlah uang atas nama terdakwa klien kami Irwan Hermawan. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Nah, nilai 1,8 juta ini kalau dengan kurs rupiah sekarang itu lebih dari 27 miliar. Ya. Itu satu yang perlu saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kami menerima uang ini sebagaimana kami sampaikan juga terhadap penyidik, bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Ya. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Yang ketiga, ya, soal yang lain-lain, terutama berkenaan dengan berita yang beredar, ada pihak lain, ya saya kira saya minta saudara-saudara lebih banyak bertanya kepada penyidik, karena kami tidak mengetahui itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, hari ini memberikan uang, menyuruh memberikan uang kepada pihak Kejaksaan Agung 27 miliar itu, Pak.
yang menyerahkan kepada kejaksaan, yang menyuruh itu tidak ada, ya. Hanya itikat baik kami, karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan ini dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia, ya, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dia, makanya kami serahkan ini dengan itikat baik, ya. Inilah yang kami harapkan bahwa ini akan diterima dan nanti akan diperhitungkan dengan kewajiban dari Irwan. Orang lain yang membantu Sampai sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Ya. Pak, membantu dalam arti apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud itu Pak? Lebih pada mengembalikan kewajibannya Irwan. Ya. Karena Irwan pernah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak terkait dengan proyek ini, maka itu yang akan dikembalikan. Dari siapa Pak? Nilainya sama XYZ. Tujuannya apa Pak? Nilainya yang dikembalikan itu sama XYZ yang ada di dakwaan itu. Nilainya sama dengan kalau kita rupiahkan, uang yang kami terima ini lebih banyak dari yang dikatakan oleh Irwan ketika dia diperiksa sebagai tersangka. Ya, selain itu perlu juga diketahui bahwa kami pun bukan yang pertama yang kami serahkan kepada kejaksaan. Sebelumnya kami juga sudah menyerahkan uang sejumlah 8 miliar rupiah untuk dan atas nama kepentingan Irwan. Ya. Jadi begitu. Uangnya bagaimana kemudian sampai Anda tidak tahu bahwa siapa pihak swasta yang menyerahkan kepada Anda itu? Karena kalau saya tidak keliru, saudara-saudara datang di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juli. Ya. Ada orang datang ke kantor, kemudian menyatakan bahwa hendak menyerahkan uang itu. Dan uang itu diterima oleh Pak Handika. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari XYZ atau ketiganya Pak? Di kantor Bapak itu menyebut nama gitu, tanpa merujuk pada siapapun. Tanpa merujuk kepada siapapun, dia hanya mengatakan merujuk pada Irwan untuk kepentingan Irwan. Tidak ada kaitannya dengan uang berapa Pak? Berapa kali Pak? Total pengembalian uang ke Kejagung. Ke Kejaksaan Agung ini kami sudah berapa kali? 2 kali. Sudah 2 kali. Ya, sudah 2 kali, ya. Oke. Yang datang kemarin itu ciri-ciri seperti apa Pak? Yang datang mengantar? Aduh, karena saya tidak lihat, ya. Jadi saya tidak bisa menyatakan. Pak Andika berapa? Pak Andika? Apa tuh? Orangnya gimana ciri-cirinya Pak? Ada berapa orang Pak Andika? Berapa orang? Orangnya gimana? Orangnya kayak apa? Kayak dia nih orangnya nih. Apa betul Ya? orangnya itu? Suryo Hadi Projo, orang yang mengembalikan status Menpora Alvin Suryo Hadi Projo. Nggak kenal kami. Kami nggak kenal itu gitu loh, ya. Nggak tahu namanya. Nggak ada konfirmasi Pak dari pemilik Pak saat uangnya itu diterima. Ada tanda terima dong Pak? Ada terima dari mana? Yang gede gimana? Kan ada Pak. Dari Kejaksaan Agung besar, Pak. Tetapi kami tidak memberikan tanda terima kepada orang itu. Oh, dokter Agung ada nggak? Enggak ada. Jadi karena sekali lagi seperti saya katakan, ini ada orang beritikat baik membantu. Ya kami terima dengan Jadi uang ini tuh sebenarnya uang hasil korupsi atau di luar perkara korupsi ini? kami tidak bisa mengatakan itu sumber uang ini dari mana. Tetapi sekali lagi, uang ini adalah untuk kepentingan Irwan Hermawan. Pak, kalau misalnya dikaitkan dengan perkara, untuk apa dikembalikan? Kalau tidak, Karena Irwan ini kan dia didakwa kamera Pak. menerima sejumlah uang, yaitu menerima 119 miliar rupiah. Nah, sementara yang sudah kami serahkan baru 8 ditambah 27 ini. Ya 27 lebih ini gitu ya. Sehingga ini kami harapkan ini akan mengurangi bebannya Irwan. Jadi kalau ada kawan-kawan pun yang menyerahkan uang misalnya mau nyumbang Irwan, kami akan terima, kami akan serahkan kepada kejaksaan. Tapi satu Pak, peruntukannya Pak, angkanya dikutip Pak Irwan itu Pak. Itu etikat baiknya itu. Pak, itu kan uangnya 27 miliar. Itu dari swasta semua ya Pak? Iya. Pak, uangnya 27 miliar rupiah. Terus dia sampai di kantor untuk membantu
ada orang pihak yang membantu. Masa mereka nggak ada identitas Pak, siapa yang memberi dan bagaimana orangnya itu, Pak? Makanya saya tidak memerlukan identitas orang. Pak, tadi Bapak Yang bilang- penting buat saya adalah ini ada orang dengan itikat baik mau membantu klien kami, ya kami terima. Itikat baik itu membantu Saya kira itu sudah masuk kepada materi perkara ya. Saya mohon maaf, nanti kita bisa lihat saja, kita bisa dengar keterangan dari Irwan di persidangan. Saya tidak ingin melangkahi hakim dalam urusan ini. Pak, itu baik yang Masa iya orang punya duit, lo punya kuasa. berarti kantornya cek dong Pak. Masa nggak ada buku tamu? Pak, udah dicek. Oke, segini dong. Masa dari mana tiba-tiba ada duit? Nggak ada asal lo tiba-tiba 27. Dan itu dia keterangan dari Magdir Ismail, yakni pengacara terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Baktikominfo Irwan Hermawan terkait dengan pengembalian uang sebesar 27 miliar rupiah hari ini dengan pecahan dolar Amerika Serikat. Informasi terkait dengan kasus korupsi BTS 4G masih akan kami hadirkan di program-program selanjutnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit dan kita akan kembali melihat apa saja berita yang ada di program Sapa Indonesia Siang. Usai jeda.